Syarat taubat jika dosanya hanya berkaitan dengan hak Allah, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, al-iqla' anizzam, meninggalkan dosa tersebut. Berhenti dalam bahasa kita. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad. Al-azmu ala adamil audah. Tekad untuk tidak mengulangi. Nah, poin inilah ya yang membedakan antara istighfar dengan apa? Taubat. Kalau taubat itu harus meninggalkan. Kalau Anda tidak meninggalkan, Anda belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meninggalkan dosa tersebut. Jadi dosa ada 2. Pertama, dosa yang berkaitan dengan hak Allah saja. Yang kedua, dosa berkaitan dengan hak orang lain. Hak hamba. Hamba yang lain. Dan ini yang lebih berbahaya daripada ini. Kalau dosa berkaitan dengan hak Allah, asalnya Allah Maha Pengampun. Tapi dosa berkaitan dengan hak orang lain, asalnya orang itu akan nuntut. Jangan antum berharap orang itu akan ampuni kita di akhirat. Dia sendiri butuh pahala, dia sendiri takut masuk neraka, dia ingin derajatnya tinggi di surga. Mana mau diampuni antum pada hari kiamat kelak. Ini musibah kalau kita punya dosa berkaitan dengan orang lain. Makanya Imam Syafi'i berkata, bi'saz zat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal menuju hari kiamat adalah berbuat dosa zalim kepada orang lain. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, la antalqallaha bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah, kau bawa 70 dosa, tapi dosa tersebut berkaitan dengan Allah lebih ringan bagimu daripada kau bertemu dengan Allah, kau bawa 1 dosa, kau zalimi orang. Ya. Nah, kalau dosa kita berkaitan dengan Allah saja, contohnya apa? Melihat yang haram, itu berkaitan dengan Allah saja. Ya, contohnya malas sholat. Ya, contohnya ya, berbohong misalnya atau apalah. Ini dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syarat bertobat 3. Pertama, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, tekad untuk tidak mengulangi. Dia tinggalkan, dia bertobat. Ya Allah, aku bertobat. Dia tinggalkan. Waktu dia bertobat, dia menyesal. Ya Allah, aku menyesal. Dalam hati menyesal. Meskipun dia tidak ungkapkan, tapi Allah tahu isi hatinya. Dia menyesali perbuatannya, mungkin dia menangis. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi. Dalam hatinya, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tobat, ini perbuatan buruk. Baru diterima tobatnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya, 3 syarat ini tidak diterima tobatnya. Saya sudah bertobat dari riba, tapi masih praktek riba. Ya. Berhenti main judi. Udahlah, ya akhi, ini bulan Ramadan, kita berhenti main judi. Nanti habis lebaran kita main lagi. Jadi bertekad untuk mengulangi. Bertekad untuk mengulangi. Seorang bertobat dari rokok. Kenapa bertobat dari rokok? Aduh, paru-paru saya kambuh ya. Dia bertobat bukan karena Allah, bukan menyesal kepada Allah. Itu bukan taubat namanya ya. Taubat itu harus bertobat kepada siapa? Kepada Allah, bukan bertobat kepada dokter ya. Dia harus menyesal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat harus terpenuhi. Nah, kalau ternyata dosa berkaitan dengan hak hamba, maka ada syarat tambahan ya. Syarat keempat, ini 1, ini 2, ini 3, tambah syarat keempat, yaitu mengembalikan hak orang lain. Orang lain atau minta untuk dihalalkan. Ketahuilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zalim kita kepada orang lain ada 3 kemungkinan. Pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, kita zalimi dia dari sisi harga dirinya, menzalimi harga dirinya. Harga dirinya.
Ini contohnya apa? Contohnya menuduh yang tidak-tidak. Hah? Surat kali. Hoax ya, menuduh yang tidak-tidak, di antaranya ghibah. Ini kita menjatuhkan harga dirinya, kita jelek-jelekan dia ya. Ya, contoh ini berkaitan dengan harga dirinya. Yang kedua berkaitan dengan jasadnya. Jasadnya atau badannya. Contohnya apa? Memukul dia ya. Mukuli dia ya. Contohnya apa? Melukainya, membunuhnya dan seterusnya. Berkaitan dengan jasadnya. Yang ketiga berkaitan dengan hartanya. Dengan hartanya. Hartanya ada dua model juga. Satu-satu kita bahas ya. Pertama, kalau kita menzalimi orang berkaitan harga dirinya, bagaimana cara kita bertobat? Kalau kita menuduh dia, kita menggibahinya, maka ada dua kondisi. Kalau kita menggibahi orang lain, ada dua kondisi. Pertama, ketahuan. Yang kedua, tidak apa? Ketahuan. Si A menggibah si B. Si B tahu, A menggibah saya. Juminten menggibah siapa? Siapa? Sumiati misalnya. Sumiati tahu ternyata Juminten menggibahnya. Kalau sudah ketahuan tidak ada cara lain, Juminten harus datang kepada Sumiati minta dimaafkan. Jika ketahuan maka harus minta dihalalkan. Harus, tidak ada jalan lain. Harus lapor kasih tahu. Saya gibah kamu, ya benar, saya sudah tahu kok. Ya, kalau gitu maafkan saya tidak mau maafkan. Hari kiamat nanti saya ambil pahalamu. Repot kalau gitu. Repot. Musibah ya. Sampai sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, kalau ada antum menggibah orang, dan dia tidak maafkan antum kecuali dia minta duit, kasih duit. Dia bilang, saya maafkan kamu, tapi 5 juta bayar. Ente minta korting 3 juta, boleh enggak ya? Duit gampang bisa dicari. Tapi ente datang hari kiamat bawa pahala sholat diambil oleh dia, itu suatu kepedihan yang luar biasa. Pahala baca Quran, pahala mabit, pahala dengar ceramah, diambil sama orang tersebut. Kenapa? Karena kita suka menggibahinya. Sekarang musim zaman gibah, hati-hati ya. Nukil berita hati-hati, jangan salah-salah ya. Kita gibah, repot ya. Hari kiamat, dosa-dosa kita, pahala-pahala kita diambil oleh orang lain. Yang kedua, tidak ketahuan. Kalau tidak ketahuan, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana cara dia bertobat? Khilaf. Pendapat pertama mengatakan harus lapor. Yang kedua mengatakan jangan lapor. Tapi doakan istighfar buat dia dan puji-puji dia. Atau perbaiki citranya. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan kalau seorang gibah tidak ketahuan, karena ini berkaitan hak orang lain, dia harus lapor. Dia datang, Juminten datang kepada Sumiati. Sumiati, ada apa Juminten? Mohon maaf, minggu lalu saya gibah kamu. Kamu bilang apa? Saya bilang kamu gembrot. Wah, kurang ajar kamu. Terus minggu depannya lagi saya gibahin kamu. Saya bilang kamu pelit. Gimana? Harus lapor. Saya mohon maaf. Ya, saya tidak ingin kau tuntut saya pada hari kiamat kelak. Ini pendapat pertama, sama dengan yang ini, harus lapor. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan tidak lapor. Jangan lapor. Kenapa? Karena syariat memandang adanya persatuan di antara kaum muslimin. Persatuan itu sangat penting. Sekarang Sumiati dan Juminten dalam kondisi baik-baikan. Sumiati tidak tahu kalau Juminten menggibah dia, maka tidak usah lapor-lapor. Terutama ibu-ibu yang suka gibah-gibah, hati-hati ya. Gibahin suami ya. Kadang-kadang ustadznya pun digibahin sama mereka. Oleh karena hati-hati ya. Dan ini pendapat saya lebih condong kepadanya. Enggak usah lapor-lapor. Karena kalau dia lapor, dia menggibahi si fulana,
parah, semakin parah, dan ini menimbulkan pertikaian. Padahal dalam Islam, Islam tidak ingin ada pertikaian. Diharamkan ghibah itu supaya tidak ada pertikaian. Terus bagaimana Ustaz jalan keluarnya? Bagaimana kita tahu dia maafkan kita? Enggak usah lapor, tapi ente banyak istighfar buat dia. Allah, ampunilah si fulan, ampunilah saya, ampunilah dia ya Allah. Kemudian kita memperbaiki citranya. Di mana tempat kita sering menjatuhkan dia, kita puji-puji dia di tempat tersebut. Itu kata para ulama cara bertobat dari ghibah kalau tidak ketahuan. Saya tahu ada kasus ya. Ini kasus nyata, saya tahu secara langsung. Ada seorang wanita, suaminya di luar negeri. Kemudian rupanya ada wanita lain hasad sama dia. Mulailah dia kirim berita kepada suaminya, istrimu tuh gini. Wanita yang melapor ini kelihatannya solehah, ya, rajin sholat dan rajin beribadah, rajin puasa dan yang lainnya. Akhirnya suaminya dari jauh terprovokasi. Ya. Akhirnya karena dia marah, dia jatuhkan cerai kepada istrinya. Karena hanya mendengar laporan sepihak. Kemudian setelah dia jatuhkan talak satu, kemudian istrinya menangis-nangis, akhirnya dia kasihan, dia kembali lagi pada istrinya, tapi talak satu sudah jatuh. Setelah dia pulang, beberapa lama ketahuan ternyata itu cuma fitnah. Akhirnya wanita yang memfitnah ini, ya, sakit-sakitan di kemudian hari. Tapi wanita yang difitnah ini tidak marah sama wanita tersebut. Bahkan dia baik sama anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya pun tidak tahu bagaimana ternyata dia sedang difitnah oleh ibu mereka. Berjalan waktu, akhirnya wanita ini pindah rumah yang menuduh tadi sakit-sakitan, akhirnya mau meninggal dunia. Waktu saat dia sakratul maut, dia telepon wanita yang pernah dia tuduh tersebut. Ini kisah nyata saya lihat sendiri ya. Wanita tersebut ditelepon. Kata, "Ukhti, saya mohon maaf. Saya pernah giniin kamu gini. Wanita tersebut bertanya kepada suaminya, "Mas, gimana mas ini? Maafkan." Dia bilang, "Ya ukhti, saya maafkan kamu." Begitu dimaafkan, tidak lama kemudian meninggal dunia. Ini beruntung alhamdulillah. Dia sempat minta maaf sebelum apa? Meninggal. Yang dizolimi mau maafkan. Betapa banyak orang kita zolimi, dia tidak memaafkan kita. Bahkan dia ingin balas lebih parah kalau dia bisa. Terus Anda berharap dia maafkan Anda pada hari kiamat, sementara dia butuh dengan pahala. Hati-hati. Ada sebagian orang yang dia beramal soleh, pahalanya dia transfer sama orang. Pagi hari dia sholat, malam hari dia sholat malam, pagi hari baca Quran, nanti siang-siang dia gibah fulan. Dia bagi-bagi pahalanya. Makanya seorang berhati-hati, ya. Jangan gibah orang. Ya. Apalagi zaman now ya. Hati-hati. Gibah benar itulah gibah namanya. Kalau enggak benar namanya bohong. Ya. Kata seorang sahabat kepada Nabi SAW, "In kana ma aqul haqqan." Ya Rasulullah, bagaimana jika aku sampaikan tentang dia itu benar? Kata Nabi SAW, "Qad iktabtahu." Itulah gibah. Wa illa fadzakal buhtan. Kalau ternyata tidak benar, itulah kedustaan. Justru gibah itu benar. Kita bilang si fulan si gembrot, benar dia gembrot. Itulah gibah. Dasar pemalas. Saya ke masjid enggak pernah sholat subuh dia. Itu gibah itu. Maksud lu ke masjid terus sholat subuh gitu. Taib. Yang kedua, jika kita ingin bertobat dari orang yang kita zalimi berkaitan dengan jasadnya, mungkin karena pukul dia, tidak ada jalan, kita datang sama dia, kita minta maaf, dia bilang pukul saya. Lukai saya pernah melukai. Kisos. Oleh karena para ulama khilaf tentang orang yang membunuh orang lain. Bagaimana, apakah dia bisa bertobat kepada orang yang dosa sangat besar? Kalau dia masih hidup, dia bisa minta maaf. Tapi orang sudah meninggal, gimana caranya? Bagaimana cara dia minta maaf? Bagaimana dia bangunkan mayat ini kemudian mengatakan maafkan saya? Sampai khilaf para ulama. Bagaimana tentang orang yang membunuh orang lain, cara dia bertobat? Bisa jadi keluarganya mengampuni, dia kembali kepada Allah ampuni. Dalam orang yang terbunuh ada 3 hak yang berkaitan dengan dia. Pertama hak Allah, dia melanggar perintah Allah. Yang kedua hak ahli warisnya. Yang ketiga hak sang mayat. Hak pertama hak Allah, mungkin dia bertobat, Allah terima ampunannya. Yang kedua hak ahli waris, mungkin dia bayar berbuat baik, ahli warisnya ampuni. Sekarang hak mayat bagaimana caranya? Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dan Allah akan uruskan masalah itu. Jika dia benar-benar kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Tapi hati-hati, jangan cari masalah sama orang lain. Sebisa mungkin jangan cari masalah sama orang lain. Yang ketiga, kalau dia mengambil harta orang lain, ada dua model. Harta haram tapi dengan keridhaan orang tersebut. Kok bisa? Ada harta haram diridhai oleh orang tersebut, kita ngambil harta dia, hartanya haram tapi dia suka. Contohnya banyak. Contohnya seorang wanita dulu pezina. Kalau ada orang mau berzina dengan dia, bayar, sama-sama ridho kan? Ridho, bayar. Setelah dia sudah berzina sama 100 orang, dia bertobat. Nggak usah dia buka daftar, siapa dulu saya kembalikan duitnya, nggak perlu. Karena dulu waktu orang itu kasih duit sama dia, atas sama-sama apa? Ridho. Bagaimana cara bertobat? Ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya tidak usah dikembalikan. Paham? Contoh harta hasil zina. Contoh harta hasil riba. Barang siapa yang telah datang peringatan kepadanya, kemudian dia berhenti dari riba, bagi dia apa yang telah lalu. Kata para ulama, kalau orang sudah bertobat dari riba, hasil riba yang dia pernah dapatkan halal baginya selama dengan syarat dia bertobat. Dia boleh gunakan untuk usaha. Tapi kalau dia kembali lagi, musibah dia. Harta tersebut haram baginya. Ya, ini contoh. Contohnya main judi, sama. Kita main judi, ngambil harta dia dengan cara yang haram, tapi dia ridho. Sudah sepakat untuk main judi. Apakah waktu kita bertobat harus kembalikan uang sama dia yang kalah judi? Jawabannya tidak harus. Sudah, karena kita ngambil harta dia dengan apa? Dia ridho waktu itu. Meskipun itu cara yang haram. Paham? Adapun yang kedua, dia tidak ridho. Contoh, kita rampok hartanya. Contoh, kita curi hartanya. Ya, kita curi hartanya. Kalau seorang mengambil harta orang lain, dia mengambil mobil orang lain. Ada orang ambil mobil orang lain, kemudian dia masuk masjid, parkir, dia sholat, terdengar dia dengar ceramah tentang bertobat. Akhirnya mengatakan, ya Allah, saya bertobat, saya telah mencuri mobil si fulan. Kemudian dia bertobat, astagfirullah, astagfirullah, tapi mobilnya tidak dikembalikan. Itu tobatnya tidak diterima. Kalau mau tobatnya diterima, mobilnya harus di mana? Dikembalikan. Karena dia telah mengambil dengan cara tidak diridhai oleh orang tersebut. Berikan hati-hati, para ikhwan dan akhwat, hati-hati, jangan zalimi orang lain. Dan jangan sampai Anda korupsi, hati-hati. Kalau Anda korupsi, Anda ngambil harta rakyat, hati-hati. Yang tuntut Anda nanti banyak. Mending Anda masalah, mending kita curi orang satu orang. Kita akan disidang oleh Allah dengan dia satu orang. Tapi kalau ente ngambil harta rakyat, yang nuntut banyak orang. Ya. Repot. Ente ambil harta orang DKI, repot. Musibah Anda hari kiamat nanti. Musibah besar. Hati-hati. Inilah cara bertobat kalau ternyata dosa kita berkaitan dengan orang lain.